Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional Rakernas akhir pekan ini. Akankah Rakernas PDIP bakal mengukuhkan Jokowi sebagai calon presiden? Akhir pekan ini perhatian publik politik di tanah air akan tertuju ke kawasan Ancol, di tepian pantai Teluk Jakarta. Di sana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan menggelar rapat kerja nasional pada tanggal 6 hingga 8 September 2013. Menjadi menarik karena PDIP adalah oposan terkuat di ranah politik Indonesia dan tercatat sebagai salah satu partai paling populer menurut sejumlah hasil survei belakangan ini. Menariknya lagi, Rakernas PDIP sekarang merupakan Rakernas terakhir sebelum pemilu 2014. Dan di sana bakal dibahas 4 agenda penting, termasuk agenda kepemimpinan nasional. Dengan kata lain, dalam Rakernas ini, PDIP akan mencari sosok pemimpin nasional untuk diajukan dalam pemilihan presiden tahun 2014. Sudah begitu, PDIP juga memiliki bintang politik paling benderang di lingkungan politik dalam negeri, yakni Joko Widodo alias Jokowi yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi unggul dalam hampir semua survei kandidat Presiden Indonesia tahun 2014 yang digelar sepanjang tahun 2013. Popularitas Jokowi mengalahkan kandidat lain yang sudah diusung jauh sebelumnya, seperti Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, bahkan Ketua Umum PDIP sendiri, Megawati Soekarno Putri. Banyak analisis yang menjelaskan faktor pendorong popularitas Jokowi. Namun ada juga yang menilai nama Jokowi melambung karena masyarakat pemilih terdorong untuk memilih secara irasional dan emosional, lantaran kecewa dengan tokoh yang dianggap mampu membawa perubahan ternyata selalu mengecewakan. Di saat yang sama, muncul sosok Jokowi yang tak elitis, lugu, polos, namun tetap tegas dan efektif. Maka Jokowi pun kini berada di puncak klasemen sementara popularitas kandidat presiden kita. Namun belum tentu Rakernas PDI Perjuangan akan menegaskan Jokowi sebagai satu-satunya kandidat presiden. Dari partai berlambang banteng ini, politik di Indonesia kadang menjadi tidak menguntungkan bagi siapapun yang dianggap terlalu dini diajukan ke pentas Pilpres. Dan PDIP paham benar soal ini. Lagi pula, masih ada agenda lain dalam Rakernas PDIP ini, yakni menyusun strategi pemenangan pemilu, menyusun konsepsi garis besar haluan negara berdasarkan sikap politik partai, serta menegaskan sikap partai dalam menjawab persoalan nasional dan internasional. Jadi, masih banyak isu lain yang perlu disimak dari perhelatan partai kaum nasionalis ini. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan. Ya, pemirsa, untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rakernas PDIP, kita akan berbincang dengan Mas Arief Budimanta, politisi PDIP yang kini duduk di Komisi 11 DPR RI. Mas Arief, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kami. Nah, kalau Rakernas esok hari Jumat ini, tujuan utamanya apa aja? Terus katanya ada 4 agenda utama. Tujuan utamanya yang pertama tentu saja konsolidasi ya, menghadapi pemilu 2014, terutama pemilu legislatif ya. Jadi kita ingin menyatukan semangat, langkah, dan serta strategi ya dalam menghadapi pemilu 2014, karena nanti tanggal 9 April kita akan memasuki pemilu legislatif ya. Atas dasar itu tentu saja dimanapun partai politik termasuk PDI Perjuangan ingin memenangkan ya proses pemilu itu, memenangkan hati rakyat. Nah, tentu saja nanti agenda turunannya dalam proses konsolidasi itu kita bicara mengenai cara-cara pemenangan, kemudian materi-materi apa yang akan perlu disampaikan dan kerja-kerja apa yang harus kita lakukan ke depan ya, termasuk nanti di dalamnya juga kita akan mendengarkan pandangan umum dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang yang diundang sebagai peserta rapat kerja nasional dari tanggal 6 sampai tanggal 8 yang dimulai besok hari siang. Lalu katanya dalam Rakernas ini juga akan dibahas mengenai arah negeri ini. Mau kemana? Ya, jadi kita mendapatkan mandat dan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan dimintakan untuk membuat satu pokok-pokok
program pembangunan Indonesia untuk 5 tahun ke depan, bahkan itu sampai dengan 30 tahun yang akan datang. Intinya PDI Perjuangan menginginkan bahwa kenapa kita mulai ini sejak awal, karena memang pesan dari Ketua Umum tidak menginginkan sebuah proses peralihan kekuasaan, peralihan pemerintahan itu selalu meninggalkan krisis, bisa krisis ekonomi ataupun krisis multidimensi, dan kita tidak mau untuk masuk ke sana. Jadi misalnya sekarang kita tahu bahwa kita dihadapkan dalam persoalan-persoalan krisis ekonomi yang dimulai dengan persoalan defisit neraca pembayaran kita, tetapi pada sisi lain juga kita menghadapi persoalan-persoalan sosial politik, konflik-konflik komunal terus berkembang di situ, dan ini bisa berkembang menjadi krisis multidimensi, dan ini berada pada akhir masa pemerintahan yang ada sekarang ini gitu. Dan sebelumnya juga keadaannya sama seperti itu, dan kita tidak mau bahwa kita mengatakan bahwa kita tidak mau terjebak misalnya Indonesia itu ke dalam satu istilah yang dikatakan middle income trap. Pada saat kita lagi bersiap-siap nih, tapi kemudian kita dipaksa untuk stagnasi, untuk mundur lagi gitu. Dan kita tidak mau di dalam proses pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2014 sampai ke yang akan datang kita mengalami kemunduran. Kita harus terus maju begitu. Oke, lalu tentang pengajuan capres sendiri itu sebenarnya sistemnya bagaimana dalam Rakernas ini? Apakah memang akan dibicarakan secara lebih mendetil lagi? Saya rasa memang akan terbuka peluang untuk membicarakan itu ya, karena memang kalau kita berdasarkan beranjak kepada aturan dan mekanisme yang ada di partai, termasuk rekomendasi daripada Rapat Kerja Nasional yang lalu, anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga mengatakan bahwa mandat untuk penentuan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan itu adalah datangnya dari Ketua Umum. Tapi tentu saja pasti Ketua Umum juga akan melihat gelagat dan perkembangan negara dan bangsa, arahnya ke depan mau seperti apa, maupun pandangan-pandangan yang datang dari struktur partai. Itu sistemnya bagaimana Pak? Semua kan datang dari Ketua Umum. Apakah ada sistem tertentu misalnya dicalonkan atau bagaimana? Ya, nanti Ketua Umum akan misalnya dalam Rapat Kerja Nasional ini kan nanti ada pandangan dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah, yaitu di tingkat provinsi maupun di Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten kota. Mereka akan menyampaikan pandangan tentang persoalan struktural partai yang ada di daerahnya, kesiapannya menghadapi pemilu, dan pandangan-pandangan dia tentang kepemimpinan nasional ke depan, termasuk mungkin juga nama-nama juga akan disampaikan, karena kita berikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk menyampaikan gagasannya. Lalu apakah akan digelar juga seperti semacam konvensi yang dilakukan oleh partai lain? Sampai sekarang PDI Perjuangan fokus sebenarnya untuk membangun sebuah platform ya untuk mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera, tidak terjadi sebuah proses stagnasi. Jadi siapapun nanti yang kemudian diputuskan oleh Ketua Umum, minimum dia harus merujuk kepada pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional yang telah disusun oleh kita gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dalam internalnya sendiri, siapa tokoh paling kuat? Ya, tentu saja pasti semua pihak kan akan melihat perkembangan dari survei yang berlangsung pada saat ini untuk menjadi calon presiden. Tetapi kita tahu bahwa PDI Perjuangan juga tidak ingin mendahului takdir ya, karena walau bagaimanapun untuk menjadi calon presiden itu ada ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui secara konstitusional. Sampai sekarang misalnya Undang-Undang Pilpres mengatakan bahwa partai pengusung itu harus mendapatkan threshold 20% kursi di legislatif misalnya, dan tujuan kita itu yang paling utama. Tapi kita udah menentukan dulu siapa capresnya, tapi kemudian kita tidak bisa mencapai threshold, nanti kan mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa, dan kita tidak mau mendahului takdir seperti itu. Jadi fokus kita sebenarnya yang paling utama adalah di legislatif, kemudian yang kedua bagaimana membangun bangsa ini untuk 5 tahun yang akan datang, bahkan sampai dengan 30 tahun yang akan datang. Tapi kita tahu bahwa memang di PDIP itu masih nama yang terkuat memang masih saja Ibu Mega. Tapi kira-kira siapa? Ada tokoh kuat lain yang bisa mengimbangi dari nama Bu Mega? Saya rasa kader-kader PDI Perjuangan banyak ya, dan menonjol di bidangnya
masing-masing. Bu Mega sosok yang sangat dicintai, dihormati, dan diharapkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Itu nomor satu, begitu ya. Tetapi kan kader-kader lain juga sudah mulai bermunculan, dan tentu saja gelagat ini juga diperhatikan betul oleh teman-teman di struktur ataupun yang berada di daerah, seperti yang beredar misalnya di berbagai macam survei-survei yang ada. Jadi tetap tidak bisa menyebutkan nama. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan dari daerah, karena kan kita ini sifatnya juga membangun kesepakatan bersama, bukan top down gitu ya. Baik, Mas Arif, kita jeda sejenak ya, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan dialog yang semakin menarik ini sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Etri, dan kita masih berbincang dengan narasumber kami, Mas Arief Budimanta, politisi di PDIP yang kini duduk di Komisi 11 DPR RI. Ya, Mas Arief, kita lanjutkan lagi. Sebetulnya kalau misalnya nama yang tidak bisa Anda sebutkan, kira-kira mengapa? Apakah memang nama yang diminta oleh masyarakat, yaitu Jokowi, yang sepertinya banyak dalam polling-polling tuh masyarakat menginginkan Jokowi. Itu kira-kira bagaimana apabila memang Jokowi nantinya dinaikkan bersanding dengan Ibu Mega? Mas Jokowi memang dia beredar ya namanya, dan kita juga mencermati ya di partai juga berkembang nama beliau ya. Tetapi kan sekali lagi bahwa ada mekanisme konstitusional juga yang harus dipenuhi oleh PDI Perjuangan gitu. Ya, mekanisme konstitusional tadi yang seperti kami katakan tadi, threshold itu 20% gitu ya kan. Terus nanti kalau misalnya kita telah mendeklar tentang calon, kemudian kita nggak nyampe 20%, terus nggak ada juga yang misalnya kita worst skenario lah ya, tidak ada yang mau kerjasama sama kita, apa kata dunia gitu ya kan. Tapi kita kalau misalnya berpikiran positif, tidak dipikirkan worst skenario, itu bagaimana dengan nasib Jokowi? Berarti intinya nasib Jokowi memang ada di Rakernas ini ya, untuk ke depan? Saya rasa nasib dari siapapun termasuk Mas Jokowi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di Rakernas ini. Nah, tetapi Rakernas ini kita memang memperhatikan sekali lagi ya gelagat yang berkembang ya, termasuk misalnya partisipasi ataupun aspirasi masyarakat tentang Mas Jokowi. Kita berterima kasih untuk itu. Tapi karena walau bagaimanapun Jokowi sendiri untuk dimajukan oleh PDIP sebagai capres sangat terbuka. Capres atau cawapres misalnya. Ya, Pak Jokowi kan di mana-mana sudah mengatakan bahwa saya kader PDI Perjuangan, kami tidak memikirkan untuk itu, ya kan. Kemudian fokus kami sekarang adalah mengurus Jakarta. Jadi menurut saya itu udah cukup clear ya fokus beliau. Artinya sebagai sebuah kader PDI Perjuangan, siapapun itu termasuk kita semua begitu ya. Saya misalnya menunggu apa yang menjadi mandat dari konstitusi yang ada di partai. Artinya menunggu apa yang ditetapkan oleh. Tapi bisa dikatakan kalau pencapresan Jokowi ini menjadi dilema bagi PDIP. Tidak ada yang dilema ya, karena bagi kita ini sebuah dinamika yang sangat menarik ya bagi kita gitu ya. Yang penting bagi kita sekali lagi itu adalah bahwa bagaimana mempersiapkan platform yang baik. Siapapun itu nanti menjalankannya, itu adalah platform yang doable, ya, yang dapat dikerjakan oleh siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, begitu sehingga kemudian ke depan bangsa Indonesia dapat menjadi lebih sejahtera. Tapi sebenarnya kalau dari Ibu Mega sendiri, bagaimana dengan respon beliau terhadap hasil berbagai survei yang mengatakan untuk mengunggulkan atau hasilnya itu mengunggulkan Jokowi? Karena begini ya, karena kan survei itu kan menggambarkan tren, tetapi tren itu juga kan bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi bagaimana dengan tanggapan Bu Mega sendiri? Beliau positif ya, senang yang melihat ada kader yang berkembang seperti itu. Ya, tetapi ya sekali lagi bahwa kan kita punya institusi yang memang mekanismenya kan kita harus jalankan ya. Sepertinya dengan ketenangan Bu Mega ini sambil melihat kondisi, apakah memang ada skenario yang sedang disiapkan? Ya, ini salah satu skenario-nya nanti ya kita bicarakan dalam rapat kerja nasional ya, karena nanti kan ada 3 komisi nanti di sana, komisi yang terkait dengan pemenangan dan pengorganisasian terkait dengan pemilu, kemudian yang kedua berkaitan dengan program-program pembangunan dan pemerintahan untuk 5-30 tahun ke depan yang kita sebut dengan pembangunan semesta berencana Indonesia itu, kemudian yang
ketiga nanti membahas tentang rekomendasi rapat kerja nasional, itu 3 komisi. Selain memang juga sebelumnya nanti ada pandangan umum. Jadi kita akan melihat nanti dinamika yang berkembang. Lalu ada kejutan apa dari Rakernas PDIP ini yang dikatakan Puan? Saya rasa akan banyak kejutan, tetapi kan indikasinya kan sudah memberikan sinyal-sinyal akan diberikan kejutan. Ya, kalau diumumin sekarang nanti kan bukan kejutan namanya. Ya, kalau kejutan itu kan nanti setelah ada dinamika kemudian berkembang, nah itu nanti baru kejutan. Tapi perkembangan yang terjadi kita melihat bagaimana daerah juga sangat semangat untuk datang dalam rapat kerja nasional ini dengan berbagai macam pikiran dan strategi, dan tentu saja nanti itu di blending, dan saya kira pandangan-pandangan itu nanti termasuk dengan apa yang disiapkan oleh steering committee dan panitia Rakernas serta DPP akan banyak kejutan lah yang menurut pandangan saya. Ya. Nanti dalam Rakernas yang dimulai esok ini kira-kira apa strategi pemenangan PDIP sendiri untuk pemilu nanti? Ya, pesan daripada ketua umum itu ya sederhana saja sebenarnya, turun ke bawah gitu ya. Jadi strateginya tidak macam-macam gitu ya, turun ke bawah, mendengarkan apa yang menjadi masyarakat, bantu masyarakat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kemudian ajak juga masyarakat paham tentang arti daripada politik. Saya rasa begitu. Kembali lagi ke tadi kejutan yang Puan katakan, apakah ini sebetulnya ada sinyal-sinyal untuk berkoalisi dengan partai lain? Kita kan sudah pengalaman ya melakukan koalisi sejak sejak tahun 99, kemudian ada koalisi kerakyatan, ada koalisi kebangsaan di tahun 2009 yang lalu. Tapi sebagai sebuah dinamika, saya rasa itu sangat terbuka peluang itu, dan PDI Perjuangan juga terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik yang ikut dalam pemilu yang akan datang. Oke, baik. Mas Arief, terima kasih banyak atas penjelasannya dan selamat mengikuti Rakernas esok hari. Dan pemirsa, 11 tokoh dinyatakan layak menjadi calon presiden 2014 dalam konvensi Partai Demokrat. Informasinya akan hadir dalam segmen Sindo Pekan ini sesaat lagi.